Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Semoga dalam keadaan sehat-sehat, terutama dalam keadaan masa COVID ini ya. Kali ini FOSI ini kita akan menyerankan talk yang sangat menarik sekali. Jadi kalau mungkin talk-talk sebelumnya kita membahas tentang geology of area or something, mungkin sekarang kita akan membahas tentang FOSI. Jadi apa itu FOSI? Karena sekarang baik, ya, bisa. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, terima kasih sekali pada FOSI yang telah meminta saya untuk mengisi webinar, dan pada waktu itu saya diminta untuk mengisi acara ini. Waktu itu saya sampaikan ada dua kemungkinan begitu ya, dua judul, dua topik. Apakah kita bicara mengenai basin development gitu ya, yang kaitannya dengan sedimentologi sesuai dengan FOSI, atau tentang peran FOSI di dalam pengembangan sedimentologi di Indonesia. Kemudian Mas Ricky mengatakan sebaiknya FOSI saja, peran FOSI saja. Oleh sebab itu, saya menerima judul itu dan saya beri judul ini untuk webinar sekarang adalah peran FOSI dalam perkembangan sedimentologi di Indonesia, sebuah kilas kiprah 25 tahun FOSI. Ya. Tahun ini FOSI tepat 25 tahun. Ya. Nah, ini kemudian dibuat poster oleh FOSI untuk webinar kita. Isi saya ada ini pendahuluan sejarah terbentuknya FOSI, peran FOSI selama 25 tahun ini, kemudian nanti kita diskusikan, ya. Tidak ada kesimpulan. Kesimpulannya nanti sebuah pertanyaan seperti ini, hasilnya kita diskusikan bersama. Kemana dan bagaimana FOSI ke depannya. Pendahuluan, oke. Nah, tahun ini FOSI genap 25 tahun. Dan bagus sekali karena saya diberi kesempatan di dalam webinar ini tepat 25 tahun, sehingga angka 25 tahun ini untuk sebuah usia manusia itu adalah usia yang mulai beranjak, ya, punya idealisme yang tinggi, cita-cita yang tinggi, rata-rata telah sarjana begitu ya, dan punya idealisme yang tinggi kemana ke depannya nanti, ya, masa apa itu idealisme hidupnya yang akan datang. Nah, kalau kita sampaikan ini kepada FOSI, kemana setelah 25 tahun ke depan ini? Tahun 86, dalam regional meeting di IAS di Belgia, saya hadir di sana, saya mempresentasikan, dan dari Indonesia itu 2 orang, saya dan Pak Dr. Mangatas Situmorang. Beliau di Utrecht, ya, kalau tidak salah, di Belanda, saya di Perancis, mengikuti regional meeting, ketemu di sana. Dan di sana luar biasa paper-paper yang disampaikan, penelitian-penelitian, hasil penelitian yang disampaikan di dalam regional meeting, itu sebagian besar dari aspek kuantitatif sedimentologi, dari sedimentologi yang secara kuantitatif sudah berkembang sedemikian rupa, gitu ya. Sedangkan kita di Indonesia saat itu, bahkan mungkin sampai sekarang, itu masih kualitatif sifatnya. Ya, studi outcrops, kemudian ya dari core, dari cutting dan sebagainya, tapi sifatnya masih interpretasi yang sifatnya kualitatif. Tetapi tahun 86 di regional meeting di Leuven itu sudah banyak paper yang bicara tentang kuantitatif sedimentologi. Waktu itu kemudian saya tertrigger, bagaimana di Indonesia ini? Nah, trigger itu, pertanyaan itu kemudian, wah, bagaimana ini penting disampaikan dalam suatu forum. Kalau hanya dalam tulisan-tulisan saja nanti kurang dibaca gitu. Tetapi kalau kita berikan suatu forum, suatu perhimpunan, dan kita brainstorming di situ untuk mengembangkan sedimentologi, tidak hanya aspek kualitatif, tetapi juga bagaimana mengikuti perkembangan, paling tidak yang sudah terlihat di Eropa, itu sudah kuantitatif. Jadi itulah latar belakangnya. Kemudian saya mengajukan suatu tulisan, ya, tahun itu 1986, kemudian tahun ada yang, oke, ya,
tahun 89 saya pulang, selesai S3 saya pulang. 80 saya pulang bulan Juni, Desember itu akan ada PIT IAGI di Jogja. Tapi karena saya baru pulang dan belum bisa pergi ke Jogja mengikuti PIT IAGI, maka saya titipkan tulisan saya itu, ide saya itu ke Pak Kusumadinata, ya. Kemudian saya titipkan ke Pak Kusumadinata untuk supaya tulisan saya itu disampaikan di PIT IAGI. Namun oleh hal tertentu karena ada sewaktu ada pembicaraan di Munasnya, Pak Kusumadinata tidak sempat menyampaikan itu. Kemudian saya ketemu beliau, naskah saya itu dikembalikan ke saya. Nah, ini saya apa yang saya uraikan sekarang ini adalah yang saya ambil dari naskah saya, yang saya tulis tahun 89. Jadi maksud dan tujuan terbentuknya Asosiasi Ahli Sedimentologi Indonesia yang saya usulkan itu adalah tempat kita berhimpun, berkomunikasi, menyampaikan pemikiran, konsep maupun hasil kerja dalam bidang sedimentologi khususnya dan geologi pada umumnya. Nah, bidang-bidang apa saja yang terpikir oleh saya saat itu yang bisa kita satukan di dalam suatu wadah yang sekarang ini kemudian disebut sebagai FOSI ya. Dulu tentu bidang-bidang bukan dalam FOSI ya, tapi bidang-bidang dalam perhimpunan. Itu ada sedimentologi dalam pengertian luas, pengembangan metode-metode sedimentologi, analisis cekungan sedimen, basin analysis, kemudian petrologi sedimen, geokimia sedimen, stratigrafi termasuk sequence stratigrafi seismik, geologi bawah permukaan dan lain-lain. Nah, usulan kegiatan ya perhimpunan saat itu mengadakan kontak antar para ahli sedimentologi di Indonesia. Jadi kita himpun dulu, kita tempat komunikasi dulu, tukar informasi, ya, kemudian melakukan kegiatan ilmiah dalam bidang sedimentologi, seminar, simposium dan lain-lain, menyelenggarakan pertemuan ilmiah tahunan, mengusahakan kuliah lapangan ceramah untuk para mahasiswa, ya, yang diberikan oleh ahli-ahli yang dihimpun oleh perhimpunan ini atau FOSI sekarang. Kemudian mengadakan kuliah atau ekskursi lapangan bagi anggota, termasuk bagi profesional yang ingin mengetahui geologi di Indonesia. Mengadakan kontak dengan para ahli sedimentologi di luar negeri, ya, di luar Indonesia melalui organisasi yang ada, SIPM atau IAS. Ya. Nah, itulah idealisme saya saat itu. Nah, oleh sebab itu yang melatar belakangi. Nah, sekarang bagaimana sejarahnya bisa terbentuk FOSI? Seperti tadi yang saya sampaikan, pada tanggal 30 November 89, saya menulis naskah perlunya suatu perhimpunan atau asosiasi ahli sedimentologi Indonesia. Dan ini saya sampaikan ke Pak Kusuma, seperti yang saya katakan. Kemudian ya tidak berhasil. Lalu saya berdiskusi dengan Pak Herman Darman, Saudara Herman Darman, untuk mematangkan dan mengembangkan perhimpunan ini. Lalu kami berdua memikirkan bagaimana formatnya, bagaimana prosedurnya, dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi? Yang kami lakukan, tahun 1995, naskah itu kami sampaikan pada PIT IAGI, kami sampaikan ke IAGI. Yang kami sampaikan saat itu adalah asosiasi, namanya Asosiasi Sedimentologi Indonesia, yang independen, tidak di bawah IAGI. Nah, kemudian itu tidak disetujui oleh IAGI, karena nanti seakan-akan akan terjadi suatu kompetisi antara para ahli geologi yang bidangnya sedimentologi yang sekarang ini sudah terhimpun di IAGI. Oleh karena itu, akhirnya kami bersepakat daripada tidak ada wadah, maka kita menyepakati membentuk suatu wadah untuk ahli sedimentologi Indonesia di bawah IAGI. Dan akhirnya lahir tahun 1995 wadah baru di bawah IAGI dan merupakan wadah pertama yang berada di bawah IAGI. Nah, nama
yang kami usulkan yaitu Asosiasi Sedimentologi Indonesia juga tidak disetujui, karena kalau disingkat itu nanti dalam apalagi dalam bahasa Inggrisnya, kalau disingkat itu menyamai dengan IAS, jadi Indonesian Sedimentologist Association of Sedimentologists akan begitu. Jadi oleh sebab itu dicari kata yang tepat, kemudian kita dapatkan nama forum. Forum adalah suatu, kalau dalam KBBI, itu adalah suatu kumpulan tempat orang bertemu untuk berdiskusi, berhimpun, gitu ya, menyampaikan gagasan-gagasannya. Oleh sebab itu lahirlah ya Forum Sedimentologi Indonesia yang disingkat FOSI seperti yang kita miliki sekarang ini. Dengan demikian maka tahun 1995 lahirlah FOSI, Forum Sedimentologi Indonesia, dan pendirinya adalah saya, Yadi Zaim, dan Herman Darman. Dan kami berdua inilah ya yang melaksanakan kegiatan awal-awal dari FOSI, ya. Dan ini luar biasa. Pak Herman Darman ini kemudian merancang FOSI ini harus punya ciri, ya. Karena itu Pak Herman Darman membuat logo FOSI yang pertama, yaitu seperti ini, ya, yang nantinya kemudian berubah dengan lambang yang sekarang ini. Jadi tulisan gagasan saya, tulisan itu ternyata masih ada, gitu ya, dan itu dimuat dalam Berita Sedimentologi nomor perdana nomor 1 Februari 1996. Jadi setelah 1 tahun, ya kurang 1 tahun lah paling tidak, karena ini 95 itu mungkin saya lupa, nanti Pak Herman yang akan menjelaskan lebih tahu, saya lupa. Ini sudah berdiri 95, kemudian 96 1 Februari FOSI pertama kali meluncurkan perdana Berita Sedimentologi yang sifatnya masih terbatas hanya untuk anggota FOSI. Nah, anggota FOSI saat itu masih saya kira hanya puluhan, mungkin masih kurang dari 50 orang, gitu ya. Apa peran FOSI sekarang selama 25 tahun ini? Saya terima kasih kepada Pak Herman Darman telah banyak membantu saya memberikan banyak informasi mengenai kegiatan FOSI ya yang selama 25 tahun ini. Kita lihat pertama, pembentukan Berita Sedimentologi. Itu sebagai cikal bakal untuk berkembangnya FOSI, karena dengan adanya Berita Sedimentologi, maka keberadaan FOSI menjadi bisa dikenal oleh masyarakat melalui media ini. Jadi media Berita Sedimentologi awalnya benar-benar merupakan suatu berita, news, gitu, sedimentological news. Ya. Jadi belum sebagai suatu jurnal ilmiah, masih berupa alat media komunikasi antar anggota, yaitu Berita Sedimentologi. Ya. Nah ini berita yang perdana, Berita Sedimentologi nomor 1 Februari 96. Nah, kalau Anda lihat wajah muka dari covernya, ini adalah hasil sketsa dari Pak Herman Darman, luar biasa. Ya, sketsa dari ini saya kira singkapan batubara di Samarinda. Ya. Jadi rupanya Pak Herman Darman ini artis juga, gitu ya. Goresan-goresannya itu luar biasa, sangat tegas gitu ya, ekspresif gitu, dan ini ekspresi geologinya sangat jelas sekali, mana lapisan batu baranya dan sedimen yang lain. Dan ini menjadi cover pertama dari Berita Sedimentologi terbitan pertama. Nah, kemudian FOSI sama sekali belum punya anggaran, belum punya dana. Tetapi kita tetap berjalan atas inisiatif dari Pak Herman Darman. Berita FOSI ini tidak diterbitkan oleh percetakan, tetapi oleh fotokopi. Jadi menggunakan mesin fotokopi dari kantornya Pak Herman Darman di Shell saat itu, kemudian dikirim ke anggotanya dengan menggunakan dana pribadi dari Pak Herman Darman. Ya. Lalu mungkin Anda bertanya, lalu apa peran Pak Zaim? Peran saya tidak ada. Peran saya hanya di belakang. Yang berperan besar adalah Pak Herman Darman. Ya, jujur saya harus menyatakan seperti itu. Ya, oke. Sampai dengan dana pun Pak Herman Darman.
Maka dengan terbitnya FOSI, berita sedimentologi, FOSI semakin dikenal. Ya, mulailah kami tahun 1996 itu juga ya mengikuti Munas dan PIP Yagi di Horizon Bandung ya tanggal ini Desember ya. Dan FOSI apa yang dilakukan? Hanya membuka warung stand FOSI. Dananya terbatas, mungkin karena di bawah IAGI ya kita dapat diskon gitu ya. Apa yang kami tampilkan? Menampilkan buku-buku dari SIPM kalau tidak salah, dan kami kerjasama dengan SIPM, dan di situ juga dapat dana untuk mengikuti PIT ini untuk membuka stand FOSI ini, dan juga tentu menyebarkan berita sedimentologi FOSI. Saya lupa nanti Pak Herman barangkali bisa memberikan masukan tahun ketika FOSI dengan dukungan Shell ya dan GOC itu kalau tidak salah mengikuti convention IPA di Jakarta, dan kita menggunakan membuka stand juga ya. Nah, ini kegiatan Munas ya di PIT Yagi di Horizon. Ini jadi kita berdayakan kalau tidak salah ini waktu itu mahasiswa ya Pak Herman ya. Ini untuk menjaga stand, dan kita bolak-balik begitu mengikuti PIT, dan kita juga ikut menjaga stand dari FOSI. Jadi masih sederhana. Kalau kita lihat, kita hanya beberapa poster dan kemudian buku-buku dari SIPM, kemudian dari beberapa terbitan gitu ya. Kemudian ini saya kira di IPA kalau melihat situasinya ya. Dan ini juga dapat mendapatkan diskon dana anggaran. Ini kami kerjasama dengan dukungan dari Shell dan dari QC ya. Ini kami berdua jaga warung di sini. Ya, di sini kalau ini adalah buku-buku dari GOC ya yang diterbitkan. Jadi kami mengumpulkan dana mengikuti kegiatan-kegiatan baik lewat berita sedimentologi maupun dari kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menyebarluaskan keberadaan kelahiran dari FOSI ya. Kemudian tahun 99 FOSI itu dengan idenya kami berdua. Kalau hanya mengikuti seminar-seminar dan membuka stand saja, maka kita hanya dikenal hanya sebagai pembuka warung saja nanti. Jadi bagaimana? Kita harus menyelenggarakan seminar. Tadinya kami berpikir bagaimana kalau kita bisa bekerja sama dengan IAS, International Association of Sedimentologists. Tetapi wah, kita sebagai lembaga baru yang masih sangat muda, maka kredibilitas kita juga belum dikenal di luar negeri. Maka kami mencari ide, kami berdua, kira-kira apa yang bisa diangkat untuk seminar yang menarik gitu. Nah, teringat buku dari Van Bemmelen, The Geology of Indonesia, yang terbit tahun 1949. Jadi tahun 99 itu adalah 50 tahun dari buku tersebut. Nah, ini suatu momen yang sangat baik kita angkat sebagai suatu seminar nasional bahkan internasional. Nah, kami selenggarakan itu di Sabuga, dan penyelenggaraan di Sabuga ini juga tidak mudah karena urusan administrasi, karena bolak-balik kami melakukan pendekatan untuk bisa mendapatkan diskon mengenai biaya penggunaan sarana di sana di Sabuga, dan akhirnya dapat dukungan dari ITB. Kemudian kalau tidak salah itu kita mendapatkan diskon berapa persen lah yang cukup sangat membantu gitu. Nah, luar biasanya pada saat usia berapa tahun 94 tahun FOSI berdiri, ketika menyelenggarakan seminar Tectonic Sedimentation of Indonesia dalam rangka memperingati bukunya Van Bemmelen, itu FOSI sudah mampu mendatangkan tokoh-tokoh dunia yang terkenal saat itu dan sampai sekarang saya kira, yaitu Profesor Robert Hall, Profesor Maruyama, Henry Posamentier, semua orang tahu siapa beliau ini,
kemudian Rob Holzbos yang juga mewakili Geological Society dari Belanda, ya. Dan ini luar biasa. Tetapi mengapa bisa tokoh-tokoh itu bisa datang ke Indonesia, mau datang ke Indonesia? Karena tema dari meskipun memperingati 50 tahun Van Bemmelen, temanya menarik, yaitu Tectonic and Sedimentation of Indonesia. Rasa-rasanya tema seperti ini belum pernah diangkat untuk seminar internasional. Jadi ini punya nilai jual juga. Dan alhamdulillah seminar ini sangat luar biasa dan sangat sukses, ya. Ini suasana tahun 99 bulan Maret, ya, di Sabuga. Ini adalah kami melibatkan para mahasiswa untuk membantu di dalam sebagai panitia dalam pelaksanaan itu. Nah, kita lihat di sini ada almarhum Ketua IAGI saat itu, yaitu Pak Yanto Sumatri, ya. Kemudian ada di sini semua orang pasti kenal Pak Andang Bahtiar, ini Pak Halid. Nah, ini saya lupa siapa karena wajahnya ini juga ini siapa. Ya, ya inilah suasana ketika rehat kopi dalam pelaksanaan seminar internasional dalam rangka memperingati 50 tahun bukunya Van Bemmelen. Nah, ini Robert Hall, ya. Jadi masih muda saat itu, ya, karena beberapa tahun yang lalu saya kira Robert Hall mendapatkan award dari ITB. Dia sudah tua, kelihatan tua, gitu ya. Kemudian, nah, sukses dari situ tahun 1995, ya, tahun 2001. Jadi 2 tahun setelah itu, dengan pengalaman penyelenggaraan bukunya Van Bemmelen tadi, kami melakukan seminar internasional lagi, Deep Water Sedimentation. Saya kira ini di Hotel Grand Mulia di Jakarta, ya. Nah, sementara itu berita sedimentologi yang tadinya hanya terbatas untuk para anggota, karena anggota semakin banyak, dan setelah penyelenggaraan seminar dari Van Bemmelen dan juga dari Deep Water Sedimentation ini, FOSI sudah mempunyai dana, sudah mempunyai anggaran, dan juga dari iuran dari para anggota. Dan dari situ maka FOSI dalam mengelola berita sedimentologi tidak lagi menggunakan fotokopi, tidak lagi menebeng, tetapi sudah menggunakan percetakan, saya kira. Dan penyebarannya pun semakin luas, layoutnya menjadi semakin baik, dan juga telah membuat logo baru. Dan kalau tidak salah, logo baru ini disayembarakan. Kalau tidak salah, seingat saya dilakukan sayembara. Nanti Pak Herman bisa melengkapi itu untuk meluruskan apa yang saya sampaikan. Nah, inilah. Jadi tidak terlalu jauh idenya, ya. Ada unsur sedimentasinya, ada unsur tektoniknya, ya, ada unsur cekungannya, namun belum terumuskan dengan baik bentuk cekungannya, gitu. Dari konsep ide pertama dari Pak Herman Darman, kemudian dituangkan dari hasil sayembara, saya kira, kemudian lahirlah logo kita FOSI seperti yang sekarang ini. Jadi paling tidak idenya itu masih ide awalnya dari Pak Herman ini masih masuk di dalam konsep dari logo FOSI yang baru ini. Nah, sekarang FOSI sudah berkembang semakin luas dan sudah dikenal di luar negeri bahkan. Kemudian karena dikenal dari sampai di luar negeri, maka naskahnya pun harus ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau tidak salah syaratnya demikian. Dan untuk itu maka harus ada editor dari luar negeri supaya punya kredibilitas. Nah, maka FOSI bekerja sama dengan para pakar-pakar di luar negeri, kemudian kami rekrut sebagai editor internasional, ya. Dan bersyukur bahwa beliau-beliau ini tidak berkeberatan, bersedia. Nah, ini nama-nama yang saya kira tidak asing lagi, yaitu Bouma atau Bouma Ju Lambiase. Lambiase ini pernah di mana itu? Pernah di Brunei, ya. Kemudian Haridus,
Van Borsel ini yang menulis buku Bibliography of Indonesia, kemudian Tom Reyes, Andrew Wright, dan Peter Barber dari Australia yang sudah almarhum. Secara teknis format masih sampai dengan 2010 masih dalam bentuk hard copy. Ya. Sebenarnya masih sampai 2004, kemudian dari 2004 itu kemudian penerbitannya tersendat-sendat, kemudian mulai 2010 bangun kembali begitu ya, tetapi masih tetap dalam bentuk hard copy. Dan tahun 2010 karena tuntutan teknologi, kami mencoba, FOSI mencoba bagaimana kalau dibuat secara elektronik terbitannya. Ya. Maka lahirlah mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh jurnal internasional di luar negeri seperti SIPM, APG dan seterusnya dalam bentuk online jurnal, dalam elektronik gitu. Dan jangkauan penyebaran dari berita sedimentologi pun menjadi semakin luas dengan cara elektronik ini karena mudah dijangkau sehingga penyebaran FOSI berita sedimentologi FOSI secara internasional menjadi semakin luas dan apalagi juga ditulis dengan bahasa Inggris ya. Nah, sudah semakin cantik ya wajah dari berita sedimentologi, sudah merupakan suatu bentuk jurnal yang profesional ya. Nah, hanya saja nanti kita bisa diskusikan nama berita ini kurang menjual dari aspek akademik. Dan saya sudah berdiskusi lewat medsos dengan Pak Herman Darman untuk mendiskusikan apakah judul berita sedimentologi ini akan kita pertahankan. Kalau kita pertahankan berita sedimentologi dengan kata berita, ini terus terang dari segi akademik maupun untuk research, ini bukan hanya kurang, tapi tidak menjual. Tidak seksi lah istilahnya. Karena tidak mempunyai makna atau arti saintifik, keilmuan, karena sifatnya menjadi berita, news. Gitu. Nah ini yang nanti kita harus diskusikan, apakah kita akan mempertahankan judul itu hanya karena historis, ya, tapi apakah juga kita ingin mengikuti tuntutan kebutuhan, ya. Baik, itu nanti konsumsi kita untuk diskusi. Nah, tidak hanya untuk kegiatan seminar, berita sedimentologi, kemudian saya kira juga FOSI menyelenggarakan kursus-kursus, kemudian ekskursi untuk profesional, gitu ya. Tapi juga membantu untuk kemajuan pendidikan, antara lain memberikan sumbangan, ya, dana dalam bentuk peralatan untuk sandbox modeling yang dikembangkan oleh sekarang Profesor Benyamin Sapi'i di Prodi Teknik Geologi. Kemudian tahun 2003, FOSI juga memberikan donasi kepada IAGI. Ya. Tahun 2018 yang terbaru mengadakan regional seminar yang ketiga di Jogja, ya, kerjasama dengan IAS dan SIPM. Ya, jadi ini luar negeri sudah sangat welcome terhadap gagasan-gagasan FOSI. Jadi sudah sangat internasional FOSI ini. Dan sudah luar biasa perkembangan kemajuan dari FOSI, dari baik dari nama sudah dikenal, kiprah-kiprahnya selama ini, ya. Kemudian dari seminar itu kita FOSI mendatangkan para pembicara kunci dari Malaysia, Indonesia sendiri tentu, dari Australia dan Taiwan. Tahun 2018 juga FOSI menyelenggarakan seminar dengan PPGL, P3GL dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, ya, itu di Cirebon, ya. Kemudian memberikan satu volume khusus, ya, untuk seminar ini, ya, dari berita sedimentologi, dari khusus untuk seminar ini, untuk marine sedimentologi. Jadi FOSI mewadahi kegiatan dari seminar itu. Nah ini, ya, ini seminar di Jogja kerjasama FOSI, IAS dan SIPM, ya. Nah ini dengan PPGL, ya, kami di Bandung familiar menyebutnya adalah PPGL, ya, jadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan.
atau P3GL. Ya. Baik, semua kegiatan itu tidak akan bisa berjalan tanpa orang-orang ini. Motor utamanya adalah Pak Herman Darman, kemudian Pak Hasan Sidi, Pak Saiful, Pak Deddy Sebayang, Pak Minarwan, dan masih banyak lagi generasi penerus sekarang ini seperti Lai Riki. Ya. Dan saya kira masih banyak yang, mohon maaf saya lupa atau tidak mengenal, karena selama ini saya tidak banyak mengikuti terus terang aktivitas di FOSI, karena dengan berbagai kesibukan saya, dengan ketika saya menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri dalam penelitian, yang salah satunya yang tadi pagi mengadakan webinar yang dari Kanada. Baik, ini pertanyaan yang jawabannya nanti harus kita diskusikan. Kemana dan bagaimana kontribusi ya FOSI mendatang untuk pengembangan sedimentologi dan geologi Indonesia. Ya, jadi apa jawabannya? Mari kita pikirkan bersama, kita rumuskan bersama peran FOSI di dalam memajukan dan mengembangkan sedimentologi dan geologi di Indonesia. Termasuk salah satunya, apakah kita akan mempertahankan berita sedimentologi sebagai suatu jurnal ilmiah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pada seluruh panitia webinar, antara lain Lai Riki Tambubolon, yang telah menyelenggarakan webinar ini dengan sangat baik. Mohon maaf kalau tidak ada nama lain yang saya sebutkan, karena itu tadi saya sudah lama tidak mengikuti FOSI, yang kemudian saya sangat kenal sekarang adalah Saudara Riki Tambubolon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaim, luar biasa sekali ini sejarah. Ya, saya sengaja memilih topik ini karena ya sudah tepat nih 25 tahun, jadi kita perlu turn back again from the history, ya, to the story ya. Mungkin itu dari Pak Herman, ada tambahan Pak kira-kira Pak? Pak Herman? Apa ada tambahan Pak? Ya. Mungkin ini aja tambahan dari melengkapi dari Pak Jaim, itu logo yang sekarang dipakai itu sebetulnya saya buat untuk seminar tectonic sedimentation. Oh. Jadi kita buat seperti itu, tapi terakhir saya lihat kok yang buat seminar yang hanya 3 hari itu lebih bagus daripada logo aslinya, logo organisasinya. Jadi saya pakai itu, saya ganti teksnya, jadi saya jadikan itu logo untuk berita sedimentologi. Itu satu hal. Kemudian ya saya tadi mungkin koreksi juga untuk Pak Jaim. Jadi ya, memang saya banyak di lapangan, nah istilahnya. Tapi Pak Jaim itu pembimbing saya, jadi saya udah sering bertanya juga meskipun udah lulus. Jadi termasuk dalam berorganisasi ini, saya selalu bertanya kepada Pak Jaim apa yang harus kita lakukan, termasuk ide. Ternyata waktu saya menyampaikan ide buat berita sedimen untuk FOSI ini, ternyata Pak Jaim bahkan sudah pernah approach Pak Kusuma, sudah pernah mencoba melobi IAGI. Jadi saya tinggal ikut aja. Nah terus juga waktu tahun 99 itu kita membuat seminar itu, Pak Jaim sudah kasih tahu 1 tahun sebelumnya, 98 ya. Saya lagi berkunjung ke ITB, terus ngobrol-ngobrol dengan Pak Jaim seperti biasa, saya berkunjung, terus Pak Jaim bilang, tahu nggak tahun depan itu 50 tahun itu bukunya Van Bemmelen. Nah, gimana kalau kita bikin seminar? Saya bilang, waduh ini cocok sekali nih kalau 50 tahun kita. Jadi ada momentum-momentum itu yang saya kurang tidak memonitor. Tapi Pak Jaim tentunya jauh lebih senior dari saya, jadi dia udah memonitor ya. Jadi kasih tahu ide-ide seperti itu, terus banyak hal ya, termasuk juga kontak-kontak ya. Jadi misalnya ke P3GL atau ke P3 ke Pak Mangatas Situmorang itu Pak Jaim suruh saya ke sana menghubungi kan. Nah, jadi kalau saya bilang ke Pak Mangatas, ini saya diminta menghubungi Bapak oleh Pak Yadi Zaim, lebih enak masuknya gitu. lebih lancar gitu daripada Herman Darman siapa kamu gitu kan. Tapi kalau ini Pak Jaim nih kasih nama ke Pak Mangatas untuk menghubungi, untuk dihubungi. Oke.
Nah, begitu Pak Mangato sudah masuk, ya ke belakang-belakangnya ini lebih mudah, ya. Jadi lebih mudah untuk masuk. Kira-kira seperti itu. Mungkin tadi juga saya cantumkan ini Pak di chit-chat ini, sedimentologi ke depannya bagaimana? Karena sedimentologi ini kan sangat erat ya dengan migas. Perminyakan ya, dan migas. Ya. Tentunya ke depan masih erat hubungannya. Tapi seperti kita ketahui dunia energi ini, migas dan minerba ini banyak disorot orang karena banyak merusak lingkungan. Ya. Presiden kita aja sudah punya komitmen untuk mengurangi CO2. Nah, jadi sekarang orang-orang yang belajar sedimentologi dan berniat masuk ke dunia migas justru kena impact, ya, impact susah cari kerja. Betul. Ya. Jadi mungkin ada saran dari Pak Jaim bagaimana ke depannya? Terima kasih Pak Herman. Jadi memang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan pandangan-pandangan aspek lingkungan dan sebagainya, dan juga tentu sebenarnya ini kan menyangkut policy suatu industri, karena kedepannya larinya kan mau ke yang non pollution, yaitu misalkan mobil listrik dan sebagainya, dan ini ada aspek politiknya lah. Ya. Tapi kan kita tidak masuk wilayah itu kan. Tadi bagaimana kita akan mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, terus terang kalau dari policy bagaimana fosi ini ikut berperan di dalam kenyataan energi seperti migas gitu ya. Ya, saya terus terang kurang paham betul perkembangan di dunia migas dari Anda yang selama ini bergelut di dunia migas itu bagaimana? Bukan hanya dari segi aspek teknisnya, tetapi dari aspek policy-nya, dari politiknya itu bagaimana. Nah, kemudian apa yang kira-kira fosi bisa masuk di situ? Ya, jadi seperti saya kira pertanyaan dari Mas Herman ini, seperti Mas Herman tahu, saya sudah sekian mungkin lebih dari 10 tahun sudah tidak banyak berkecimpung di dunia industri migas gitu, lebih banyak ke basic research gitu ya dengan teman-teman saya dari luar negeri yang tadi pagi juga presentasi. Jadi saya kurang mengikuti dari policy ya, dari aspek policy. Tetapi dari banyak hal gitu ya, baik dari karena pandemi, kemudian sebelumnya karena adanya oil and gas shale, itu yang menyebabkan anjloknya harga gitu ya, dan itu sangat berpengaruh kan. Tetapi itu kan sekarang tidak hanya dari aspek komersialisasi seperti itu, teknologi juga, tetapi juga sekarang ada politik, yaitu pengurangan CO2 ya. Dan langkah pengurangan CO2 itu berarti harus mengurangi emisi itu dari sektor polusi yang dikeluarkan oleh migas. Karena itu orang pada cari suatu energi yang tak terbarukan, yang terbarukan lah gitu ya. Nah, tentu di sini ada policy atau kebijakan-kebijakan, dan kebijakannya ini pasti lebih aspek awalnya kan regulasi kan. Nah, sekarang bagaimana policy bisa masuk gitu supaya tidak merugikan kita gitu ya. Mungkin untuk sementara itu ya. Saya kira tadinya Mas Herman ini akan menyampaikan sesuatu yang bagaimana, tapi kok langsung bertanya. Jadi ini gimana nih moderatornya nih? Kita brainstorm ya Pak. Brainstorm karena ini. Tapi begini, Herman, ini hal seperti ini sudah kita lakukan sekian lama. Kita tidak pernah dalam bentuk apapun formal informal, selalu kita diskusi seperti ini ya memang. Jadi mungkin naluri informalnya Pak Herman ini selama ini gitu. Jadi ya basically kita lihat ke depan ini yang kebetulan ini ada Pak Imam Sadisun ini calon ketua kita. Iya betul. Mencoba itu lihat bagaimana kalau selama ini sedimentologi ke arah oil and gas, saya lihat masih perlu dikembangkan di dunia geologi teknik mungkin. Misalnya mempelajari sedimentasi di bendungan, ya memprediksi. Tadi Pak Jaim bilang tentang
kuantitatif ya. Selama kan itu kita misalnya membuat studi berapa rate sedimentation di bendungan, atau mungkin juga tingkat erosi di pantai, ya. Jadi lebih quaternary geology. Nah, kan Pak Jaim kan nih jagonya quaternary geology. Nah, jadi kita mempelajari maksud saya itu terlalu banyak kita fokus ke oil and gas, which is okay, tapi sekarang kita ketahui cari kerja di dunia migas ini susah sekali. Nah, jadi supaya tidak buntu, dan bahkan saya rasa masih banyak yang diperlukan, itu di dunia geologi teknik. Misalnya tadi tentang environment, ya, environment itu tentang erosi pantai. Pak Jaim juga kemarin saya tahu juga mempelajari paleosunami ya nih, paleosunami itu saya rasa sedimentologi yang banyak dipakai juga untuk geologi teknik. Nah, mungkin nanti Pak Imam juga bisa kasih input, tapi kira-kira seperti itu yang saya rasa harus kita arahkan. Yeah. We also have Santi Morley ya, from UK. Halo Santi. Yeah, welcome, Halo. Santi. Kalau boleh saya introduksi sedikit, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Mas Herman. Jadi kenapa pada awal dari presentasi saya, dan itu saya terpicu oleh pertemuan di Leuven ya, di Belgia, yang saya katakan di sana sangat kuantitatif, bagaimana Indonesia. Itu salah satunya saya ketemu dan saya ngobrol banyak ya, itu mahasiswa Cina ya, yang sekolah saya lupa di Utrecht atau di yang jelas di Belanda. Dia itu mempelajari ya secara kuantitatif betul proses sedimentasi beberapa alur ya kanal di Belanda. Nah, itu menggunakan simpel sekali ya, tetapi luar biasa. Jadi dia pasang ember dari kanal itu dari satu sisi ke sisi, jadi nyebrang gitu ya, digantung ember. Embernya dikasih lubang kecil-kecil gitu ya, kemudian ditaruh di dasar. Itu dilakukan ketika musim musim salju, musim ini 4 musim lah di sana itu ya. Kemudian dia pasang dari mulai ujung, tengah sampai dekat muara kanal itu. Dan di situ nanti dalam setiap musim kemudian diangkat berapa sedimen yang terendapkan di ember itu. Ya, kemudian fraksinya seperti apa? Dari tiap-tiap sisi, dari pinggir kiri, pinggir tengah, pinggir kanan, dari kanal itu, dari cross ya, penampang itu. Dan itu kemudian dilakukan dari, kalau satu kanal itu berarti kan ada 9 sampel kan dari itu ember, karena dari hulu, tengah sampai hilir begitu. Nah itu rumusannya, kemudian keluar itu cacingnya itu 4 rangkap itu, diferensial integralnya untuk merumuskan hasil pola sedimentasinya. Dan itu penting di Indonesia, karena itu sekarang tuh untuk memprediksi kalau orang membuat bendungan, membuat waduk, bagaimana rate of sedimentation yang Mas Herman tadi sebutkan. Nah, kalau tidak ada perhitungan kuantitatif, ya kita hanya seakan-akan, wah ini sedimentasinya besar karena daerah ini curah hujannya tinggi dan seterusnya. Tetapi tidak mempelajari bagaimana perilaku weatheringnya dari perilaku batuan, jenis batuannya, perilaku dalam menghadapi climate-nya, ya local climate, weathering, kemudian ya rate of erosion-nya. Nah itu saat itu kemudian terpikir oleh saya ketika saya bicara sama mahasiswa S3, ya sama-sama masih mahasiswa saat itu ya di dokter. Nah itulah bagaimana di Indonesia sampai sekarang saya belum pernah. Padahal itu sangat diperlukan oleh teman-teman dari sipil ketika untuk merancang bendungan atau waduk. Saya kira ini nanti Pak Imam barangkali bisa lebih lanjut lah. Silakan. Silakan Pak Imam. Bisa juga. Boleh. Sorry. Silakan Bu Santi. Enggak, saya mau beritahu kan tadi Herman bicara tentang geology quarter ya. Dan di Indonesia itu penting sekali dan tidak banyak riset tentang geology quarter, padahal itu bagus sekali untuk juga tentang erosi, tentang juga erosi pantai, erosi longsornya, itu penting sekali.
Padahal bisa dikerjakan banyak lake, shallow lake ya. Ambil sampel itu dikerjakan di universitas maybe master student or anything, itu tidak hanya sedimentologi saja, bisa semua dari entah dia forum, entah dia pollen atau apa saja, itu diintegrasikan dan dipelajari tentang ekologinya. Dari ekologi itu nanti yang baru tahu kita kenapa itu ada erosi, kenapa itu ada. Jadi bisa diprediksi sebelumnya. Seperti benar paleosunami ya. Paleosunami itu juga dari mangrove kan, dari old mangrove. Jadi kalau the mangrove-nya dia bisa, kenapa dulu tidak ada, kenapa dulu ya susah juga ya bahasa Indonesia saya. Jadi kalau bisa quarter itu diperkuat di Indonesia karena banyak sekali quaternary deposit in Indonesia. Banyak sekali, tapi tidak ada risetnya sedikit sekali. Ya, kalau saya sih lebih setuju ke quaternary diperkuat ya di Indonesia. Lihat Jakarta itu aluvium semua, tapi ada yang pernah drilling untuk diambil sampel, mengetahui kenapa Jakarta sinking, kenapa itu kan sebenarnya belum ada itu riset tentang itu ya. Betul. Ada Bu Santi, apa kabar Bu Santi? Senang bisa ketemu Bu Santi. Baik saja, sibuk di rumah saja. Ya, ada untuk di Jakarta ada Bu. Saya melakukan itu, jadi bukan saya di tim ya. Kemudian dari beberapa drilling di Jakarta, kemudian saya merekonstruksi itu untuk paleo pantainya lah, perkembangan garis pantai. Ya, saya ada itu, ada datingnya juga waktu itu. Oh, bagus. Sudah ada paper? Ada papernya. Ya. Itu tahun 92 saya kami lakukan itu. Ya. Ada yang neruskan lagi tidak? Untuk jadi saya kurang tahu, kelihatannya belum ada yang lebih muda lagi. Ya. Mungkin yang generasi muda bisa menggunakannya sebagai acuan untuk riset selanjutnya. Jadi bisa dipakai untuk ya itu kan tidak secara politik ya. Kalau buat saya itu secara riset itu penting sekali. Apalagi Indonesia kaya dengan ya untuk secara geologi kaya, bisa dari mulai Mesozoik, Kenozoik semua ada di situ. Apalagi kuarter. Ya. Saya pernah lihat di ITB ada satu report dari USGS tentang sedimentasi, the rate of sedimentation. Satu report, ternyata report itu hanya sebuah danau. Danaunya juga tidak terlalu besar. Ya, tapi very detail. Jadi layer of sedimentation dari season, karena ini di Amerika, jadi setiap season itu ada jenis-jenis daun yang mati dan ya terendapkan. Jadi dari situ dia bisa lihat seasonnya itu dipelajari dari jenis-jenis daun yang terendapkan dari beberapa source. Jadi di sebelah timur dan sebelah barat itu jenis tanamannya berbeda. Nah, ini paleobotany. Ya, jadi itu bisa integrate jadi botanical issue, sedimentation issue, ya dengan weather, semua itu bisa terintegrate. Hanya dari sebuah lake, tapi benar-benar intens dengan datanya, diambil shallow coring, ya kan, ambil. Yes, betul. Jadi there's a lot of nice opportunity kayaknya. Cuman memang perlu diarahkan, ya. Mungkin bisa dikembangkan ke sana. Iya, sebenarnya bagus itu. Banyak sebenarnya kalau sedang mahasiswa jangan hanya diarahkan untuk ke mineral, untuk ke oil and gas. Masih banyak sebenarnya rootnya ya. Seperti environment. Besar sekali loh geo-environment kalau bisa dikembangkan di Indonesia. Ya. Ini ada Pak Imam, bisa disapa dulu nggak Pak Imam nih? Ya. Halo Pak Imam, bisa turn on mic-nya Pak? Halo Pak Imam. Halo, sorry. Nah, nih Pak. Kita tadi ngomongin tentang IAS Pak, karena IAS-nya Imam Ahmad Sadisun. IAS juga ini. Iya.
Aduh, saya senang sekali Pak Zaim nyebut IAS, ini singkatan yang saya pakai soalnya. Oke. Silakan Pak, kalau ada masukan Pak, sih kita Oh, terima sangat. kasih Peran sekali. sedimentologi, Pak Imam. Peran Ya. sedimentologi di bidang geologi teknik, mungkin bisa dikasih input buat teman-teman semua di sini. Oke, Mas Herman, saya juga pernah di-invite untuk bicara ini oleh Mas Herman. Saya bilang ini menarik ini. Memang saya juga concern, hanya memang pengalaman untuk melakukan ini belum cukup banyak gitu ya. Terutama dealing with dam and hydropower ya, yang saya biasa ikuti saat ini gitu ya. Sehingga efek dari sedimentation ini kita harus perhitungkan betul, dan kita mengenal ada istilah kuantitatif sedimentologi juga di konteks ini gitu ya, dan menghitung benar bagaimana proyeksi proses sedimentasi ke depan. Yang menarik sebenarnya juga teman-teman di bidang ini melakukan yang namanya numerical simulation sampai ke sana gitu ya. Nah, memang saya belum melihat apakah satu parameter ini by assume mungkin kita bisa memberikan masukan gitu ya, karena pola-pola erosi ini juga sangat berpengaruh nanti untuk generate source di bagian hulu untuk material yang akan tersedimentasikan di bendungan di bagian reservoir damnya gitu ya. Nah, ini menjadi concern. Jadi saya juga beberapa kali membaca masalah ini. Saya pikir ini menarik kalau teman-teman juga mau ke sana ini. Nanti bisa join lah gitu ya. Nah, itu satu hal. Saya senang sekali ini. Saya ingat juga ini walaupun dari sisi geologi teknik pernah di-invite Mas Herman untuk nulis di forum sedimentologi itu. Minimal ada satu tulisan saya Pak Zaim. Tahun berapa itu ya? 98 kalau nggak salah. Ya itu Pak Imam ya, saya kira itu yang tadi saya ceritakan, Indonesia ini kuantitatif sedimentologinya tuh nggak muncul begitu ya. Yang muncul kualitatif semua. Padahal itu sangat perlu untuk geologi teknik, untuk dam gitu ya, bendungan, waduk dan seterusnya. Ya, betul. Satu hal yang teman-teman sipil sekarang kalau tidak salah lebih banyak. Betul, mereka melakukan itu cukup cermat untuk terutama terkait dengan bendungan gitu ya. Dan juga pola erosi sedimentasi yang ada di sungai gitu. Pak Zaim, saya juga membaca waktu itu kita terlibat, dan saya lebih banyak membaca sih analisis untuk erosi sedimentasi di pantai Jakarta. Cukup menarik sebenarnya. Hanya memang kita butuh kadang-kadang mengkuantifikasi juga gitu ya untuk proses-proses yang ada. Apalagi sekarang ini saya pikir terkait dengan sedimentologi juga ini, submarine landslide ini, ya, karena akan menghasilkan bagaimana pola-pola sedimentasi di submarine yang kemungkinan bisa saya sebut sebagai stabilitasnya terganggu gitu ya, atau pola arus yang juga mengakibatkan stabilitas terganggu untuk menghasilkan submarine landslide, dan kita bicara tsunami di sana. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Itu saja mungkin sementara, Mas Irwan. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya, Terima kasih Pak Imam. Saya mendengarkan dan senang sekali atas acara ini. Ya, terima kasih Pak. Thank you. Kita juga pengen mendengar mungkin dari rekan-rekan sekalian yang ada di sini untuk masukan, diskusi, atau apapun tentang kurikulum terkait sedimentologi di kampus dan bagaimana tantangannya ke depan, atau mungkin ada yang pernah membaca berita sedimentologi, mungkin ingin memberikan masukan terkait jurnalnya, silakan kita berikan waktu. Ibu Nita mungkin ada? Halo Bu Nita. Oke. Mungkin tidak di sini ya. Oke. Mas Dwijo ada nih, Mas Dwijo. Ini Mas Irwan Syah dari Cina nih. Ada Mas Irwan Syah, ya silakan. Mas Irwan Syah dari Cina nih. Iya, dia S3 tentang apa? Tentang paleontologi ya. Where's the chat? Iya. Bob, say hello. Hey Bob. Hi, I'm okay. How are you, Bob? I'm okay, Nice to thanks. meet you online, Bob.
Yeah. I asked this question about how the research for sedimentology in Indonesia further, they want to get more input. They should do some link it with biostratigraphy. You are. Very good. I can predict the answer. Yes. Yes. That's true, actually. Ada Dwijo nih. Dwijo gimana? Mungkin ada masukan? Mas Dwijo? Ada. Oh, oke. Ya, gimana Mas? Mungkin ada. Bang Irwan dulu aja. Bang Irwan nggak nyaut, Bang Irwan. Bang Irwan nggak nyaut. Speaknya kayak mati nih. Another thing in Indonesia, but I can tell you that. Ada tambahan, Jo? Kira-kira? Ya udah deh. Selamat sore pada semua, terutama kepada Pak Zaim, pembimbing saya. Kalau dari saya sih gini ya, sepertinya kalau dari yang saya terima di kampus sih ilmu relatively cukup ya, maksudnya sisanya kan bagaimana kita mengaplikasikan. Nah tadi kan pengaplikasian kuantitatifnya, terutama bidang-bidang seperti yang mungkin saya dan Pak Zaim tekuni kayak paleontologi itu belum terlalu inline gitu dengan sedimentologi gitu. Jadi hanya kayak kita belajar sedimentologi, kita belajar paleontologi, jadi kayak cross ilmu di kampus tuh sepertinya belum saling melengkapi gitu. Jadi mungkin nanti di kuliah-kuliah basic kayak misalnya sedimentologi ditambahin part bagaimana sedikit kaitannya ke reservoir atau apa. Kalau di kampus tuh saya rasa terpisah kan, ditanamin basic, nah nanti baru applied-nya. Tapi ternyata pas balik ke applied lupa lagi ke basic-nya gitu. Jadi bolak-balik. Sama ya kuantitatif tuh penting kan, selain terutama kan sekarang kayak saya kan banyaknya di geomodeling ya. Nah itu kan ya mungkin sekarang udah lebih baik lah, udah dapat kuliah matematika di kampus kan, matematika dalam geologi. Nah dulu kan kita nggak dapat, jadi ya mengembangkan sendiri juga gitu dengan baca paper dan sebagainya gitu. Ya persis lah dengan ini ya, pernah juga sih dulu diobrolin dengan Pak Zaim untuk create research kayak gini gitu. Dulu saya pernah nyoba juga tuh ngukur koral itu pertumbuhannya berapa setahun, coba saya modeling ke forward. Dulu pernah juga saya modeling tsunami dan sebagainya. Jadi saya ya mungkin penting sih untuk applied secara kuantitatif itu. Iya. Ya. Thank you, Jo. Thank you. Jadi sebenarnya kita kalau saya lihat sih sekarang kita coba juga FOSI juga berapa kali bekerja sama dengan ini ya, lembaga-lembaga riset ya seperti Lemigas. Kemarin kita bikin core description juga, itu baru pertama kali kita bikin. Kemudian juga di P3GL kita juga bikin juga seminar. Jadi saya kira banyak juga data-data itu terstorage di lembaga-lembaga riset pemerintahan, ya kan. Jadi dan kemudian itu perlu juga orang-orang yang mengerjakannya, karena sepertinya bukannya saya ini ya, tapi maksudnya data-data saya begini Mas Riki ya. Ya, kenapa? Usul bagaimana kalau FOSI menyelenggarakan short course gitu untuk kuantitatif sedimentologi, utamanya yang aplikasinya nanti untuk geologi tek, misalkan untuk aspek erosi, untuk perencanaan bendungan dan sebagainya. Dan kita mengundang ahli, kalau ada di dalam negeri, kalau tidak kita ambil dari luar negeri, misalkan dari Belanda atau apa, untuk memberikan course untuk itu. Ya, tapi FOSI IAGI yang menyelenggarakan, ya. Dan nanti kita undang partisipannya itu terutama untuk yang mereka yang related dengan pekerjaan arah sana untuk aplikasinya. Orang-orang dari PUPR misalkan ya, kemudian dari provinsi yang wilayahnya rentan longsor dan erosi begitu ya, untuk di training lah, ada course seperti itu. Dan ini saya pikir bisa menjadi agenda lah untuk kegiatan FOSI ke depannya. Iya Pak, siap Pak. Bisa jadi masukan yang penting juga Pak. Mungkin sedikit tambahan Iki ya. Iya. Kalau saya kan dulu pernah riset di sikarnya Petronas tuh, itu kan mereka terencana sekali kan. Ya saya nggak tahu masalah dananya lah, tapi intinya ketika itu mereka coba mengkaitkan antara science, industri dan apa, mulai dari resin, mereka modeling, nanti apa, ke seismik dan sebagainya. Mungkin sekarang temanya geologi teknik, nah itu menarik juga tuh gitu kan. Kalau saya lihat kan Pak Herman kan lagi di Petronas juga, ya mungkin coba gimana cara mereka bikin konsorsium modelnya gitu kan. Mereka kan
pengundang ahlinya nggak main-main juga kan gitu kan. Betul. Dan mereka juga risetnya mulai itu. Jadi saya baca beberapa paper mereka di Marine and Petroleum Geology kan, ya berarti kan konsorsiumnya jalan baik secara publikasi, aplikasi industrinya jalan. Kalau ini mungkin aplikasi geologi tekniknya jalan dan sebagainya gitu. Nah itu saya belum tahu workflow-nya sih, tapi waktu saya riset di Sikal itu emang kayak beneran ya udah yang basic, aplikasinya kayak gimana beneran diurutin gitu. Jadi ada yang head-nya, ada yang magang. Saya kan magang waktu itu, magangnya ada yang mana gitu. Jadi tapi sekarang sedang karena berhubungan dengan migas, jadi semua yang berhubungan dengan migas sekarang sedang krisis. oh iya Pak, iya makanya kalau kita coba ke geologi teknik ya mungkin menarik juga Pak ya. Dulu Ya, kalau nggak salah sih kalau itu lagi kabur headnya itu kan Pak Profesor Michael juga udah cabut juga ke Kuwait. Nah itu saya nggak tahu. Karena sponsornya udah nggak ada. Oh udah nggak ada Pak. Bahkan kemarin ada mahasiswa S3 dari Indonesia, mantan migas juga kalau nggak salah, itu sudah sampai 1 tahun tiba-tiba beasiswa. Oh putus ya beasiswanya. Lalu Pak Herman putus ya? Sekali 1 tahun, tiba-tiba disuruh bayar. Jadi saya anyway. Iya tapi mungkin di bidang lain ya idenya mungkin seperti itu Pak, tapi mungkin di bidang lain bisa di. Ya, jadi idenya bagus. Memang perlu kita coba bangun ke sana. Iya. Oke, thank you, Jo. Makasih, Jo. Terima kasih untuk inputnya. Ya. Ada lagi mungkin tambahan sebelum kita closing mungkin kita ini dari rekan-rekan yang lain. Oke. I'll just suggest about the quaternary geology. Oh, di sini ada juga Pak Eri Arifullah. Pak Eri mungkin ada masukan Pak. Ini termasuk ilmu yang jarang lebih langka lagi nih. Bioturbasi. Ignofossils. Pak Eri ada masukan Pak? Ya, saya sorry. Saya ini baru aja bergabung, jadi saya baru dengar, baru ikut Pak Anwar Mas Riki. Oh iya. Saya baru aja bergabung, jadi saya ini nggak tahu apa-apa. Saya cuma ngikutin aja lah saya. Oh ya, kita lagi diskusi Pak, apa rencana riset ke depannya tentang sedimentologi dan bagaimana kita membuat wadah atau apapun lah yang berkaitan dengan rencana riset sedimentologi ke depannya Pak. Melihat keadaan sekarang yang sekarang sulit, mungkin berhubungan dengan migas, mungkin Bapak ada ide, mungkin selain migas, tapi apa yang bisa kita buat untuk sedimentologi Pak? Ya, terima kasih Mas Riki ya. Kalau saya ngasih masukan, ini mungkin apa yang saya tahu dan saya tidak tahu apakah sudah disampaikan sebelumnya atau tidak. Kalau saya pribadi itu, saya punya misi itu mau melakukan uji statistik tentang Hamakey cross stratification. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menghubungkan antara paleocurrent, studi paleocurrent terutama di tidal deposit dengan trace fossil. Itu aja dulu kalau saya. Can I make a suggestion? Sorry, mungkin saya ada nambah lagi ya. Terkait dengan pertanyaan Dwijo waktu itu, waktu saya minggu lalu itu ya fosi tentang iknologi ya, itu saya ngasihkan kan Mas Riki itu pertanyaan Dwijo itu bagus. Apakah perlu ada uji dengan parameter yang lain, misalnya geokimia gitu geokimia atau apa kemarin itu isotop terkait dengan terus fosil. Nah itu juga cuman kalau dalam waktu dekat itu terlalu bagi saya ya itu pertama biaya. Yang kedua saya masih belum yakin. Sementara ada masalah lain di dalam sedimentologi, misalnya kayak Hamakey cross stratification, paleocurrent, dan kaitannya dengan trace fossil itu lebih praktis dan itu mungkin kontribusinya bagi saya itu lebih terasa. Itu aja Mas Riki. Oke Pak, thank you. Kita ini ya. Bob, do you have something? Hello, can I make a suggestion? Yeah, of course, you can. You're probably already doing this, but it just strikes me. In Indonesia at the moment, you're still probably building lots of new toll roads and lots of making lots of new cuts in different areas. When I was working in Samarinda 10, 12 years ago, they were exposing so many new exposures on a weekly basis. And if in Indonesia you had a automatically
logged these any outcrops as they were becoming exposed, maybe log them with one of these new laser techniques that makes a three-dimensional picture of the outcrop. Then as more and more outcrops build up, you can in fact get a three-dimensional picture of the sedimentology at a very detailed scale. And it seemed that when I was in Samarinda, they were exposing new cuts so rapidly that we could almost get a three-dimensional picture of that delta in the time we were there. But you have to do this straight away, because after a few months, maybe there's a factory there, or maybe it's overgrown with vegetation. So there's only a very short window to log these sections. But if you could do that on a routine basis, as new tolls are being built, cut through new depositional successions, that could be part, I don't know, maybe GRDC or someone could, you've got a new name now, could do this automatically as soon as these outcrops become available. And I think once you've got the record, I think that would be very valuable. You can publish it in FOSI, FOSI Journal, etc. You know, as a routine standard method. As soon as a part of the contracts of these contractors who cut these roads, if they find some geology, they should automatically contact maybe Bandung or someone like that to make sure that those sections are properly properly logged, properly recorded. And one other thing, it just happens that this morning our new paper on sequence biostratigraphy for Malaysia has come out online. Now, this applies exactly also to Indonesia. And what's the difference between sequence biostratigraphy and other biostratigraphy? Well, sequence biostratigraphy, for a start, involves the detailed comparison of foraminifera and palynological signals. And it really does give you an improved picture as to what the stratigraphic succession is. So hopefully you'll all look at this paper. It's available online. It's on open access. And it just came online today. So there you are. Just coincident with your webinar. Thank you. Thank you. Yeah. Nice to talk to you. Yeah. Yeah, I think there are many young people going to do that. I think that's we call it a digital outcrop model. Yeah, they're doing DOM. Yeah. Okay. Yeah, it's quite quite common things to do in here now. There are many young people. Yeah. Okay, thank you very much, Bob. Noted. Well, noted. We will thinking about that. Yeah. That's good. It's a very nice idea. Thank you. Yeah. Okay. Is there any comments? Any discussions? Because before this is the 25 years anniversary of OSI, so just reminder of you for 25 years. That's good. Yeah. Okay. Ada yang mau komen lagi? Ada yang mau berikan masukan lagi sebelum saya tutup? Oke. Baik. Terima kasih banyak sudah hadir. Rekan-rekan, thank you very much for coming to this webinar. So, ya kita sebagai pengurus POSI sekarang akan berpikir cukup keras nih ya, karena kita akan punya kepengurusan yang baru nanti tahun ini atau tahun depan. We will get new committee ya. Kita mau juga, we will plan something that kita akan membuat sesuatu yang dimana kita bisa banyak menginfos anak-anak muda. Ini paling penting ya, anak-anak muda, karena banyak sekali anak-anak muda sekarang yang tidak lari dari geologi. Jadi sayang sekali, padahal sekarang kurikulumnya sudah bagus sekali disiapkan, tapi banyak sekali ketika lulus mereka tidak dapat kerja. Jadi kita sekarang ingin membuat sebuah plan, rencana bagaimana mereka bisa juga nanti bisa berkolaborasi ikut ke dalam FOSI ya. Jadi itu sekarang jadi pemikiran kita. Tapi untuk itu kita perlu masukan-masukan ini, dan sekarang ini adalah starting point-nya. Jadi terima kasih, thank you for all coming to this webinar. Stay safe. Thank you, Prof. Zaim, and then Pak Herman, and then Bob, Santi, and then everyone, Wijo and Pak Eri. Yeah, thank you very much. Thank you. Pak Imam. Thank you. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Herman. Terima kasih, Riki. Terima kasih, Riki. Bye. Santi. Bye. Bob. Yeah. Okay.